Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Ande Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Kita hari ini akan membahas 3 token dan 3 koin lagi ya. 3 koin maksudnya, yaitu ada Toncoin. Kemudian kita ada bahas Ondo hari ini dan juga ICP, Internet Computer. Ini paling banyak teman-teman minta untuk dibahas. Jadi thank you banget yang udah nulis requestan kalian di kolom komen. Kita jadi ada bahan untuk dibahas. Ya, dan requestannya yang belum dibahas kita akan bahas di next video. Gitu. Teman-teman, market lumayan positif ya. Overall market crypto, Bitcoin rata-rata naik. Kongret yang udah cuan lumayan banyak. Teman-teman. Dan ya, kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya, yaitu Toncoin. Hari ini Toncoin diperdagangkan di kisaran level 53 ribuan ya. Sebulan terakhir udah naik sekitar 9,65%. Semingguan terakhir lumayan positif secara movement, dan tentu saja ini perlu untuk kita perhatikan ke depannya seperti apa. Toncoin merupakan merupakan token, sorry, merupakan token yang diciptakan untuk mensupport ekosistem dari Telegram. Nah, Telegram ini pengen dijadikan sebagai platform Web3 yang bisa dibilang mengungguli platform sosial media lainnya gitu, khususnya yang berbasiskan dengan pesan atau chat ya. Dimana keunggulan dari Telegram ini tentu saja adalah di grup Telegramnya yang membernya itu bisa sampai puluhan bahkan ratusan ribu gitu. Kalau kita lihat sih dari progresnya saat ini ya, Ton Foundation itu udah ada kerjasama dengan institusi, salah satunya adalah crypto exchange yaitu Crypto.com, di mana Crypto.com ini menjadikan Ton itu sebagai custody-nya mereka. Tentu saja ini berfungsi untuk memperkuat mereka punya ekosistem, dan juga partnership dua belah pihak ini bisa menjadi bisnis yang menguntungkan untuk kedua project. Lalu USDE, stablecoin-nya yang diterbitkan oleh Ethena juga sudah tersedia di jaringan Ton ya. Jadi salah satu peningkatan utility yang dilakukan. Selain itu juga ada XAUT ya, di mana XAUT ini merupakan token yang di backup oleh emas, dan dia sekarang sudah ada juga di jaringan dari Ton. Ini disupport langsung oleh exchange Bitfinex. Kemudian yang menjadi keunggulan lainnya adalah Ton dinominasikan sebagai salah satu platform dengan pemrosesan kecepatan transaksi yang bisa dibilang lumayan cepat ya, dia dibandingkan dengan project kripto yang lain gitu. Toncoin dengan keunggulan transaction per second-nya yang tinggi itu memungkinkan pengembangan jaringan di project DeFi, kemudian juga payment ya yang sangat diincar oleh banyak institusi saat ini, karena metode payment itu bisa dibilang menjadi metode yang penting teman-teman, karena berhubungan dengan transaksi, kecepatan itu pasti akan sangat diandalkan gitu, dan Toncoin lumayan mensupport. Selain itu juga ada wallet miliknya Ton ya, yang mensupport jaringan dari Toncoin, yaitu MyTon Wallet. Ini sekarang menyediakan fasilitas untuk cash, teman-teman. Artinya dia ini bisa mensupport pembayaran sama seperti pembayaran dengan cash gitu. Jadi saat ini project yang dibangun yaitu MyTon Wallet Pay ini memungkinkan teman-teman untuk bisa mudah untuk berbelanja di banyak platform. Tidak hanya di online ya, tapi juga di offline gitu. Ya memang nggak di semua negara mendukung, tapi ya at least ini salah satu peningkatan dari utilitas dari project yang dibangun saat ini. Gitu. So far sih so good menurut saya. Toncoin juga secara ekosistem itu sudah terbilang solid, terbukti dengan banyaknya project-project yang kemarin sempat mungkin ada yang ikutan airdrop dan juga gameplay to earn di Telegram. Nah, itu bukti bahwa platform Toncoin itu sangat-sangat memungkinkan untuk pengembangan industri Web3 itu bisa lebih masif, bisa lebih cepat, mendapatkan banyak adopsi, dan ini menurut saya menjadi sebuah peluang juga sih untuk project dari Ton gitu. Dan secara teknikal Ton ini terbilang mencoba untuk recover ya setelah Bitcoin terkonfirmasi breakout, Bitcoinnya udah bullish, Bitcoin dominance turun, altcoin sekarang menarik untuk dipantau. Lalu kemana pergerakan dari Ton?
Sebelumnya kita sudah sempat bahas, TON itu pernah bergerak di dalam symmetrical triangle dan akhirnya mereka itu terkonfirmasi breakdown dari area support di 4,8 dolar. At the end of the day sudah tercapai target supportnya yaitu di kisaran 2,4 ya, dan so far sejauh ini bagus sih TON tidak turun di bawah level tersebut. Dan sekarang movement kita ekspektasikan adanya potensial buat bullish meskipun itu saat ini TON masih ketahan di area resistance di 3,3 gitu. So far ada indikasi bagus, tapi kita butuh melihat konfirmasi lebih lanjut untuk pergerakannya. Secara pergerakan smart money ada tapi nggak banyak gitu. Jadi agak gimana gitu kalau nunggu tonnya bullish. Itu sih so far kalau menurut saya ini positif. Tinggal nunggu konfirmasi aja. Seandainya kalau ton ini secara teknikal dia bisa breakout dari 3,3 itu adalah sinyal bagus. Potensial target adalah ke 4,6. Dilihat dari token unlock, sejauh ini sih nggak ada informasi ya. Tapi supply maksimal dari Toncoin sementara ini adalah di 5,13 miliar token dan yang beredar itu adalah 2,4. Tahun ini dia unlimited supply. Jadi perlu diwaspadai kalau untuk long term holder gitu. Dan ya secara teknikal menurut saya ini positif. Tinggal nunggu breakout. Kemudian kalau seandainya dia berhasil breakout, apakah nanti TON bisa naik lebih tinggi dari 4,6? Mungkin bisa, teman-teman, ya tergantung lah. Karena ini kan kita juga masih belum lihat breakoutnya seperti apa. Apakah bullish trendnya kuat atau bullish trendnya lemah. Nah itu kita perlu lihat sih dari waktu ke waktunya ke depan. Selain itu, area support yang bisa dipertimbangkan adalah 2,5. Masih menjadi level support penting. Seandainya kalau dia gagal menembus 3,3, mungkin dia butuh koreksi dulu, ambil barang di bawah, ya bisa jadi seperti itu before next rally. Itu buat TON. Sebelumnya aku mau informasikan dulu buat teman-teman yang sudah pakai toko kripto atau yang lagi ada di luar negeri saat ini. Jadi nyala OCBC itu lagi ngadain campaign ya, dimana ini merupakan sebuah bank ya, dimana bank OCBC ini teman-teman bisa pakai untuk melakukan transaksi di luar negeri bebas konversi. Ada 12 mata uang yang disupport seperti rupiah, USD, Australian dollar, Singapore dollar, lalu ada Jepang yen, euro, Hong Kong, kemudian francs ya dari Ceko, Swiss franc sorry, terus ada New Zealand dollar, lalu ada Canadian dollar, pound sterling. Itu disupport. Jadi teman-teman yang punya punya kebutuhan untuk menggunakan mata uang tersebut karena teman-teman lagi bekerja di luar negeri seperti di Singapura, Malaysia, Hong Kong, atau mungkin di Prancis, ya itu bisa pakai OCBC karena akan sangat memudahkan teman-teman transfer duit kalian ke rupiah, teman-teman. Gitu. Jadi transfer keluarga ke Indonesia ya. Ada juga promonya. Jadi kalau teman-teman bisa hold saldo minimum 1 juta rupiah di OCBC itu bisa mendapatkan cashback sampai 50.000 rupiah. Campaign ini akan berlaku sampai dengan bulan depan ya. Sampai bulan Desember, teman-teman. Eventnya masih lama. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikutin campaignnya bisa daftar ya pembuatan kartu dari OCBC ini gitu. Nanti informasinya aku sediakan di link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa juga daftar toko kripto, teman-teman. Daftar ya, linknya aku sediakan di kolom deskripsi juga. Kita akan bahas Ondo Finance. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 17.200 rupiah. So far Ondo Finance terbilang udah lumayan positif. 7 hari terakhir dia naik 17%. 1 bulan terakhir 36,5%, lumayan. Ondo Finance, nah ini ancang-ancang bakalan listing di Binance ya. Tapi Binance masih katanya melakukan voting gitu. Siapa tahu Ondo Finance bisa listing, maka ini akan menjadi sentimen yang sangat bagus buat Ondo Finance. Kemudian ada real world asset ya. Perang tokenisasi real world asset dimulai. Ondo siapkan dana raksasa sampai 250 juta US dollar. Gitu. Jadi saat ini banyak sekali platform penyedia tokenisasi. Ya, saham-saham Amerika mulai ditokenisasi. Ondo Finance sudah lebih dulu terjun di pasar obligasi. Tinggal gimana mereka menyesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau ini bisa terus di-push, Ondo Finance
bukan tidak mungkin dia akan lebih banyak aset yang bakalan ditokenisasi ke depan gitu. Sehingga ini akan memungkinkan profit dari proyek Ondo Finance bisa lebih tinggi. Ondo Finance juga bekerja sama dengan Say Network untuk menyediakan layanan cross-chain transfer USDY. Itu kemudian dari berita yang lain juga era baru keuangan dimulai. DeFi and TradFi siap bergabung menurut JP Morgan. Jadi pengembangan antara DeFi dan juga TradFi ini memang menjadi salah satu katalis yang menarik untuk kita perhatikan gitu. Dimana proyek-proyek seperti Chainlink itu udah lebih dulu ya melakukan kerjasama tersebut, dan ternyata Chainlink juga kerjasama dengan Ondo Chain gitu. Ini merupakan salah satu bentuk ya katalis ke depannya untuk Ondo Finance yang memungkinkan dia lebih banyak mendapatkan adopsi gitu. Untuk token unlock ini perlu diperhatikan, Ondo Finance itu akan ada unlock Januari 2026. Lumayan besar, 17%. Jadi per video ini dibuat bulan Juli ke Januari kan itu kayak 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi masih aman lah untuk Ondo Finance, nggak ada unlock. Jadi buat teman-teman yang trade jangka pendek, saya rasa ini bakalan cukup menarik bagi kalian. Oke, Ondo Finance di $1. Kemana arah selanjutnya? Ondo Finance saat ini sedang mencoba untuk ngetes area resistance $1,1. Level resistance ini jika berhasil di breakout, maka akan leading Ondo ke kisaran resistance terdekatnya, yaitu di $1,9. Oke, ini bakalan sangat menarik. Sejauh ini sih di indikator RSI yang kita pakai positif, volume positif, smart money terus naik. Ondo Finance sangat punya peluang untuk breakout level 1,1. Belum terlambat buat adopsi. Ya, jadi don't worry teman-teman, Ondo Finance punya fundamental yang bagus. Jadi kalau teman-teman ada yang lirik, saya rasa di area saat ini menarik buat teman-teman untuk akumulasi. Belum ada candle pembalikan arah. Jadi kita punya potensi besar untuk melihat Ondo kembali rally. Apalagi marketnya juga cenderung mendukung. Gitu. Kalau seandainya Ondo ketahan di area 1,1 kemana? Area ini di 0,95 boleh teman-teman pantau, dijadikan sebagai level akumulasi yang bakal menarik ya. 0,95. Kalau area support kuatnya itu di $0,85 gitu. Jadi ya semoga Ondo bisa breakout dan kembali melanjutkan fase rally-nya. Next kita akan bahas ICP. Hari ini diperdagangkan di kisaran Rp97.300. ICP adalah project layer 1 yang memang nggak terlalu perform lah kalau kita bilang ya. Sejak dia awal listing di 2021, pas itu adalah puncaknya all season kemarin gitu. Jadi ICP turun, drop. Apalagi mereka punya masalah kemarin memang dari internal developernya, unlock token nggak ngotak ya, menyebabkan harga tokennya terus drop. Tapi sejauh ini si ICP ini belum ada listing token baru lagi, belum ada rilis token atau peningkatan jumlah supply beredar gitu. Supply maksimum mereka itu unlimited ya, tapi sementara ini belum ada peningkatan jumlah token baru. Harapannya sih nggak ada unlock lagi. Itu kemudian Definity ini adalah foundationnya atau yayasan dari ICP ya yang mempelopori proyeknya. Itu belakangan ini ya banyak kegiatan di Kafein. Kafein ini kayak tempat spot gitu ya, dimana di Kafein ini mereka kayak bikin acara gitu. Jadi kayak pusat kripto lah, dimana developer berkumpul, developer banyak membahas perkembangan dari project yang dibangun gitu. Ini contohnya Kafein Hacktown. Itu mereka kayak bikin spot gitu, dimana di sini dikumpulkan banyak developer-developer untuk experience, untuk berbagi pengalaman. Ada kompetisi juga yang tentu saja berhadiah, membangun komunitas. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu yang sekarang sedang dikembangkan oleh ICP. Jadi proyek ini punya banyak dana sehingga mereka bisa berkunjung ke banyak negara seperti di Cape Town, Afrika Selatan, dan juga di Swiss ya. Swiss itu asal dari proyek ICP gitu.
Itu sih sejauh ini mereka lebih banyak kegiatan offline-nya dan so far komunitas dari ICP menurut saya terbilang solid dan kuat. Cuman poinnya yang paling penting adalah ujung-ujungnya harga token ya karena sejauh ini mereka belum terlalu perform. Coba kita perhatikan gimana peluang dari ICP. So far ICP ini sideways sejak 28 Maret ya antara range $6 sampai $4,6. Sideways ini tentu saja membuat investor bertanya-tanya, apakah whale sudah mulai akumulasi? Ya, banyak yang sudah rindu melihat ICP bisa bullish seperti ini seperti di 2023 yang lalu. Bullishnya gila-gilaan. Ya, dan sekarang momentum itu kayaknya bakalan terjadi lagi. ICP so far bergerak sideways. Area resistance $6,2 akan menjadi level kunci. Seandainya ICP breakout dari area tersebut, ya ini bakalan menjadi momentum yang bagus buat ICP. Next target kita untuk ICP adalah ke $9,4 dan juga di $14. Itu area resistance yang bakalan penting banget untuk kita perhatikan buat ICP. Sejauh ini di time frame 4 jam pergerakan smart money udah mulai aktif. Meskipun pergerakan harganya belum terlalu signifikan kalau menurut saya. Jadi ini bisa menjadi sebuah kode keras. ICP banyak diperdagangkan oleh big fund gitu. Teman-teman boleh watchlist. Siapa tahu dia bisa ngepump signifikan seperti yang terjadi di 2023-2024 yang ini. Ya, itu ICP kira-kira sekitar sehari aja bisa naik sampai 100% lebih gitu. Jadi akan sangat-sangat dinantikan momentum-momentum seperti itu. Gitu. Sejauh ini sih itu kalau ICP seandainya dia belum mampu menembus level 6,2, mungkin dia butuh koreksi, boleh dipertimbangkan $5,2 sebagai level yang menarik buat teman-teman akumulasi. Sejauh ini menurut saya positif aja. Oke guys, gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Don't forget to join di komunitas Telegram kita ya, tempat kita sharing update informasi. Di sini teman-teman bisa dapat banyak perspektif, banyak berita-berita juga gitu. Jadi yang pengen untuk join bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.